Muharram adalah bulan yang istimewa, terutama pada tanggal 10, yaitu Ashura. Maka karena ini adalah bulan yang istimewa, Allah melipat gandakan kebaikan. Maka kita dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang baik, karena ini mengandung keistimewaan dan fadilah yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah senantiasa menguatkan iman Islam kita. Allah menjaga kesehatan kita lahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kebaikan dan membimbing dalam kebenaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, mungkin saat ini ada yang sedang diuji sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang belajar mudah-mudahan dimudahkan dan diberikan ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Yang sedang diberikan kesusahan mudah-mudahan diangkat kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ini terdapat di dalam kitab suci Allah, dan yaitu saat di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya terdapat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 4 bulan itu? Arba'atun hurum. Menurut Ibnu Abbas, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah: pertama, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Apa yang dimaksud dengan bulan yang dimuliakan arba'atum hurum? Yaitu di dalamnya ada kemuliaan. Siapa yang melakukan kebaikan dan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Dan apabila melakukan salah dan dosa, maka Allah akan melipat gandakan dosanya. Ya. Itulah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Abbas. Apa keistimewaan yang terdapat di bulan Muharram? Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu tentang kesempurnaan Islam, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah telah menyempurnakan bagimu agamamu dan telah mencukupkan nikmatmu kepadamu, dan aku rela Islam menjadi agamamu. Surat ini diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan di bulan Muharram ini pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berencanakan untuk melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Perencanaan untuk melakukan hijrah adalah dimulai pada bulan Muharram. Nabi Adam diciptakan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh mendarat dengan selamat dalam perahunya bersama dengan orang-orang mukmin adalah tanggal 10 Muharram.
Nabi Musa membelah lautan menjadi jalan dan Fir'aun ditenggelamkan, itu terjadi pada 10 Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim lahir pada tanggal 10 Muharram dan diselamatkan dari Raja Namrud pada tanggal 10 Muharram. Nabi Isa juga dilahirkan pada tanggal 10 Muharram dan diangkat ke langit itu pada tanggal 10 Muharram. Dan Nabi Ayub sembuh dari penyakit yang bertahun-tahun, itu juga tanggal 10 Muharram. Maka Muharram adalah bulan yang istimewa, terutama pada tanggal 10, yaitu Ashura. Maka karena ini adalah bulan yang istimewa, Allah melipat gandakan kebaikan. Maka kita dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang baik, karena ini mengandung keistimewaan dan fadilah yang luar biasa. Di antara yang pertama adalah berpuasa. Wasyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablaha. Bahwa puasa pada hari 10 Ashura, 10 bulan Muharram, itu pahalanya menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ini luar biasa, saudara-saudaraku. Kemudian di dalam hadis sahih lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan di hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan sahabat, kemudian sahabat menyampaikan bahwa orang-orang Yahudi mengistimewakan 10 Muharram dengan berpuasa. Lantas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, mengapa mereka mengistimewakan bulan ini? Orang Yahudi mengistimewakan bulan ini karena mereka merayakan kemenangan Nabi Musa yang selamat dari Fir'aun. Lantas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau begitu kami lebih utama merayakan kemenangan Nabi Musa dibandingkan orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi hanya bangga tersambung nasabnya kepada Nabi Musa. Tapi kita beriman dan kita menjalankan ajaran-ajaran yang sudah ditanamkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ajaran tauhid, ajaran akhlak. Tapi mereka hanya beriman atas nasabnya, percaya bangga kepada nasabnya, tapi tidak pernah mengakui dan mengimani kerasulan Nabi Musa dan mengikuti ajarannya. Amalan yang kedua adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Baihaqi, man wassa'a ala ayalihi yauma Ashura lam yazal fi sa'ati sa'iri sanatihi. Siapa yang melapangkan anggota keluarganya, maka Allah akan senantiasa melapangkan rezekinya selama 1 tahun itu. Oleh karena itu, biasa memberikan rezeki uang belanja kepada istri 100.000, jadiin 150.000 pada tanggal 10 Muharram. Ya, biasa ngasih jajan anak 3.000, kasih 5.000. Itu pada tanggal 10 Muharram. Nah, ini diriwayatkan juga amalan-amalan yang lain oleh Imam Ali Al-Ajuri, oleh Kutub Ma'ul Ainaini As-Sinqiti, kemudian dikutip juga oleh Syekh Hamzawi, Syekh Abdul Hamid Kudus dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, kemudian dikutip juga oleh Syekh Nawai Al-Bantani dalam Nihayatuz Zain, dan Syekh Said Idris Al-Husaini itu juga dikutip dalam kitab Irsyadul Khas wal Am oleh Syekh Said Idris Al-Husaini. Beliau menganjurkan untuk memperbanyak sedekah dan menyantuni anak yatim. Kenapa kita harus menyantuni anak yatim? Karena anak yatim ini sudah ditinggalkan oleh ayahnya semenjak dia belum balik. Dia butuh kasih sayang,
dia butuh santunan, tapi dia tidak mendapatkan itu. Maka bagi siapa yang peduli kepada mereka, Allah akan memberikan keberkahan yang luar biasa. Oleh karena itu, kami sama-sama menganjurkan kepada saudara-saudara di tanggal 10 Asyura, 10 Muharram ini, sama-sama kita peduli kepada anak yatim. Kita usap kepala mereka, karena berapa helai, sebanyak helai rambut yang kita usap, maka sebanyak itu Allah akan memberikan keberkahan untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganjurkan kita untuk memperbanyak sedekah kepada anak yatim, kepada para duafa, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah. Kita dianjurkan untuk bersilaturahim, mengunjungi orang-orang yang alim, karena di sana terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit, karena orang yang sakit itu sedang diliputi oleh rahmat Allah. Mereka sedang disayang oleh Allah. Mereka akan dicurahkan kucuran rahmat oleh Allah. Maka ketika kita mengunjungi mereka, menjenguk mereka, maka rahmat Allah itu akan menebar kepada kita juga. Demikianlah hikmah yang dapat kami sampaikan terkait dengan bulan Muharram dan 10 Asyura. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.